Pagi ini saya mendapatkan kesempatan nih untuk naik salah satu PO yang melayani rute Jakarta ke Cepu. Kita bakalan naik dari Terminal Pulo Gadung, Jakarta Timur. Yuk ikutin terus teman-teman perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, saat ini saya sudah ada di daerah Pulo Gadung, tepatnya di Jalan Raya Bekasi ini. Ada di agennya Berlian Jaya. Nah, kita akan apa sih? Hari ini kita akan menuju ke daerah Cepu, Jawa Tengah. Nah, jadi Cepu itu masuknya masih Jawa Tengah guys, sebelum Jawa Timur. Perbatasan sama Bojonegoro. Karena Cepu ini masuknya masih Blora begitu. Yuk, sekarang kita nunggu aja. Rencananya itu busnya datang jam 7.30. Seharusnya berangkat dari sini 7.30, sekarang jam 7.29. Jadi masih ada waktu untuk minum-minum dulu mungkin ya. Minum-minum di sebelah sana. Kayaknya asik tuh kalau misalnya kita beli susu sama roti kayaknya. Karena belum sarapan juga. Oh ya, by the way, untuk di Berlian Jaya sendiri tiketnya seperti ini ya. Nah, ini dia bentuk tiketnya Berlian Jaya. Ada kelas sleeper, eksekutif, dan VIP. Tapi hari ini saya naik kelas VIP dengan harga tiket hanya 200.000 aja dari Jakarta menuju ke Cepu. Lah, nomor teleponnya kelihatan. Ya nggak dipakai juga sih nomor teleponnya. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tiketnya. Keberangkatan Sabtu 10 Mei 2025. Untuk tujuannya Cepu, keberangkatan ternyata jam 8 ya. Kumpulnya aja di sini berarti 7.30. Dan nanti nggak tahu kita bakal dapat servis makan atau enggak, kita ikutin aja. Karena ini kelasnya VIP, kalau misalnya masih dapat servis makan dengan harga 200.000 dari Jakarta menuju Cepu, wow, oke lah, worth it sih. Karena ini harga tiketnya murah menurutku teman-teman. Karena ke Jogja itu juga udah 200-an. Yuk sekarang kita mesen-mesen makanan dulu atau minuman dulu kali ya. Sarapan dikit lah di sebelah sana. Let's go. Saya beli roti teman-teman, harganya 2.000 di warung ibu tadi. Nah terus juga mesen teh anget. Teh angetnya sih goceng ya, sama roti 2.000, 9.000 teman-teman harganya. Ya menurutku masih murah sih, karena emang udah standar di Jakarta sih. Itu roti 2.000-an sama tehnya gocengan. Nih makan bareng Meng, makan Meng. Enak loh ternyata. Kita masih nunggu teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mau ke Berlian Jaya ataupun ke Dewi Sri itu nomornya di sini ya. Jadi kalau Berlian Jaya lah kok dicoret-coret, berarti bukan ini guys. Sedangkan Dewi Sri nya nomornya itu tuh. Untuk pagi dan sore ternyata beda nomornya. Jadi bisa dicatat ya. Yuk sekarang kita tunggu aja. Busnya datang, katanya sih jam 8-an berangkat dari sini. Ini cuacanya alhamdulillah cerah ya. Tuh. Jadi hari ini kita berangkatnya dengan cuaca cerah, hati riang gembira, dan perut yang kenyang. Yuk kita tunggu aja. Memang pagi-pagi paling mantep itu minum teh panas. Ya lumayan lah untuk ngangetin badan dan sambil menunggu bus kita datang. Infonya sih sebentar lagi bakal masuk ke agen Pulo Gadung teman-teman. Baik teman-teman, ternyata di samping agen bus Berlian Jaya itu ada Indomaret. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau beli persiapan, perlengkapan, minuman, makanan, kalian bisa langsung aja mampir di Indomaret atau di warung ibunya tadi. Tapi saranku kalian bisa ngelarisin ibunya lah ya. Karena
tentu ya sambil membantu ibunya juga gitu. Nah, mungkin karena keberangkatan kita masih kurang lebih setengah jam lagi. Sekarang masih jam ya 25 menitan lagi. Kita sedikit keliling-keliling yuk di daerah Pulau Gadung. Nah, jadi teman-teman, kalau di Pulau Gadung ini itu nggak cuma Berlian Jaya aja, tapi juga ada beberapa PO bus lain. Misalnya kayak Garuda Mas, Agramas, dan juga Haryanto. Tapi sih infonya untuk Haryanto itu cuma perbaikan aja teman-teman. Jadi hanya reparasi aja. Karena untuk titik naiknya untuk Haryanto itu tetap ada di daerah Pulau Gebang atau di terminal Pulau Gebang begitu. Nah, di sana ada Garuda Mas. Oke, jauhan deh kalau misalnya kita ke sana. Apa kita coba ke sana? Sana aja kali ya, kita coba ya, jalan-jalan. Biar nggak gabut. Di sana ada Garuda Mas, dan kalau nggak salah ini adalah kantor perwakilan Garuda Mas yang ada di Pulau Gadung. Itu lumayan gede, dan tentunya ada bus yang kemarin sempat viral kalau nggak salah, Jetbus 5 yang double deckernya itu 2445 apa ya nggak salah. Itu yang bus barunya dari Garuda Mas begitu. Nah, ini ada bus Dewantara Ayu, M Dewantara Ayu, Garuda Mas, dan beberapa PO lainnya. Nah, ini kayak kampung deh. Apa kita balik aja ya? Takutnya nanti udah ada bus. Ya udah, balik aja. Tapi yang pasti di sana itu cukup ramai teman-teman untuk PO Garuda Mas. Mungkin nanti kalau misalnya kita udah naik bus, aku tunjukin ya, atau aku liatin kira-kira di PO Garuda Mas itu seperti apa. Nah, kita balik lagi ke sebelah sana. Di sini ada toko bolu susu Lembang lah. Malah ada toko bolu susu ya, kayak di Bandung aja. Terus ini ada toko bangunan. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi saya sempat cerita-cerita sama Mas yang agen Agramas. Jadi infonya kalau dulunya tempat Berlian Jaya itu punyanya Dewi Sri, dan sekarang dibeli oleh Berlian Jaya karena ada urusan politik lah ya. Politik di pemerintahan, entah nyalon, entah apa, pokoknya adalah begitu. Dan akhirnya dari Dewi Sri itu menjual rumah itu atau tempat poolnya mereka atau kantor perwakilan Dewi Sri yang ada di Pulau Gadung, sehingga sekarang dipakai oleh Berlian Jaya. Alhasil Dewi Sri hanya ada agennya aja di sini, tapi titik perbaikan, titik naik penumpang juga di sini. Titik perbaikannya nggak di sini teman-teman, begitu. Nah, di sebelah sana itu ada Handoyo. Ada kantornya Handoyo teman-teman. Kita pernah naik dari sana juga. Tuh, ada bus Handoyo tuh. Kita coba kali ya ke sana. Kayaknya sih seru ya kalau ke Handoyo. Kita lihat-lihat yuk ke Handoyo. Ini ada Agramas. Jalan-jalan bang. Jalan-jalan ke sono. Ini Haryanto di sini perbaikan aja. Tadi info dari masnya itu, mas tadi itu yang aku ngobrol teman-teman. Dan tadi katanya Haryanto di sini hanya perbaikan aja, untuk naiknya tetap di Pulau Gebang. Kita jalan ke Handoyo. Sebenarnya aku udah sering naik Handoyo dari sini. Nah, ini ada Gunung Mulia ternyata. Ini ada Gunung Mulia untuk penjualanan Gunung Mulia. Gunung Mulia itu kalau nggak salah ke daerah Wonogiri, Solo, dan sekitarnya. Itu Gunung Mulia. Belum sempet juga aku naik Gunung Mulia. Mungkin kapan-kapan boleh lah ya kita naik Gunung Mulia. Nah, ini kita jalan dulu ke Handoyo. Kira-kira ada apa nih di Handoyo? Ada apa nih? Spiritual, konsultasi hal goib, pengobatan non medis, dan buka aura. Siapa tahu ada yang butuh guys, boleh nih. Paranormal Banten. Oh, pengobatan gratis tuh. Bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa datang ke Pulau Gadung. Nah, di sini adalah agen Handoyo teman-teman. Dan sebelumnya aku udah pernah naik Handoyo, udah sering.
Ini untuk yang kelas SE2 jurusan ke Jogja. Nah, ini Bogor Jogja, angkatan pagi akan diberangkatkan dari Pulau Gadung. Aku udah pernah naik yang SE1-nya, tapi nggak jadi aku buat video. Padahal banyak banget momen yang ada di SE1 pas itu. Misalnya yang pertama, ban pecah. Bannya jadi pas lagi di tol kencang pecah. Terus kedua, banyak tungau. Di badanku gatel semua, tapi karena berbagai pertimbangan dan banyak yang keskip juga, jadinya aku nggak jadi buat konten Handoyo itu. Padahal itu kalau aku buat kayaknya sih meledak ya viewsnya. Tapi nggak apa-apa guys, kita happy-happyan aja kok buat konten ini. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat konten Handoyoku dari Jakarta, hampir keseluruhan, bahkan kayaknya semuanya deh, konten Handoyoku itu dari agen Pulau Gadung begitu. Nah, ini jalanan Pulau Gadung lumayan rame. Banyak banget banyak banget truk-truk yang melalu lalang di hari Sabtu ini. Yuk, sekarang kita mungkin jalan lagi ke mana ya? Ke sana sih nggak ada apa-apa, karena di sebelah sana itu udah masuk ke Terminal Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung yang tempat busway. Yuk kita balik aja ke tempat kita di sebelah sana. Ya, bisa dibilang Pulau Gadung ini merupakan sentra ya. Sentra dari banyak PO akap. Terutama ketika di Pulau Gadung itu masih aktif menjadi titik naik penumpang utama di Jakarta. Karena sebelum ada Pulau Gebang, Pulau Gadung ini menjadi terminal yang cukup besar untuk di Jakarta selain terminal Kampung Rambutan, terminal Lebak Bulus, dan juga Kalideres. Jadi kalau Pulau Gadung ini ya bisa dibilang titik di timur Jakarta ya Pulau Gadung ini. Begitu teman-teman. Selain ini ya, selain Kampung Rambutan. Kalau Kampung Rambutan itu jatuhnya udah timur ke selatan sih. Wah, ini nih Gunung Mulia. Sampai sekarang aku belum kesempatan naik Gunung Mulia. Wah, semoga aja nanti kapan-kapan bisa naik Gunung Mulia sih. Asli. Oke, kalau misalnya di sebelah sana itu ada Indomaret, di sebelah sini ada bengkel mobil, terus juga ada warteg di depan sana. Di depan sana ada warteg teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lapar belum makan, kalian bisa makan di warteg. Begitu. Dan ini warung-warung kecil. Udah sih, gitu aja. Yuk kita balik lagi nunggu busnya. Wah, ini ada yang lagi masang klakson nih busnya. Bus lagi, truknya teman-teman. Mantap nih. Pasang klakson baru bang? Klakson baru ya? Ini gede banget ya. Ini Isuzu Giga. Kece sih. Masih baru banget 10 2029. Masih kinclong. Mobil baru ini bang. Mantap ya. Mumpung mobilnya belum ada, kita mungkin jajan dulu kali ya. Set. Mana ya? Sono aja kali ya. Ke sini. Beli minum apa ya? Ini nih. Oke nih. Harganya murah boy. 2.800 yang mana? Oh, gelap. Super hemat 2.800. Jos. Langsung beli. Beli makanan gak ya? Enggak usah lah. Makan mulu. Gendut nanti. Karena saya sudah besar badannya. Kalau beli makan nanti malah tambah besar. Udah, langsung aja. Bayar dulu. Baik teman-teman, infonya busnya udah datang. Tadi dipanggil sama ibu tiba-tiba.
Saat ini kita lagi lewat di tol Jakarta Cikampek. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ternyata bus ini nggak mampir ke Pulau Gebang. Karena tadi aku nungguin masuk nggak, ternyata pintu tol Pulau Gebangnya dilewatin aja dan langsung ke tapi ke interchange Jakarta Cikampek. Berarti kita langsung nih menuju ke Bekasi Timur, teman-teman. Untuk bus yang melayani rute dari Jakarta ke Cepu itu lumayan banyak, teman-teman. Mulai dari Garuda Mas, Agra, terus juga ada Berlian Jaya dan beberapa PO lainnya. Kalau nggak salah itu Keramat Jati juga lewat. Jadi ya mungkin beberapa saat ke depan kita bisa cobain juga tuh bus-bus lainnya. Jadi pembanding untuk Berlian Jaya, apakah memang ini yang paling oke di lintasan Jakarta ke Cepu. Oh ya, karena Cepu ini lokasinya itu sebelum Bojonegoro, jadi biasanya bus-bus yang dari Jakarta ke Bojonegoro juga nyempetin ke Cepu, dan penumpang yang menuju ke Cepu tetap bisa untuk turun di sana meskipun busnya ini dari Jakarta ke Bojonegoro. Untuk Bojonegoro sendiri itu lokasinya udah ada di di Jawa Timur, jadinya ya pasti lebih jauh lah. Sedangkan Cepu itu masih ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sekarang kita lagi mampir di daerah Bekasi Timur. Ya, kalau tadi kita udah dikagetkan dengan tidak mampir ke Pulau Gebang, ya sesuai dengan pemikiran saya seharusnya Bekasi Timur tetap mampir lah ya. Kalau misalnya Pulau Gebang nggak mampir, Bekasi Timur nggak mampir, bus ini ngambil penumpangnya di mana? Dan nanti untungnya dari mana? Kan bingung kita. Ya, dengan mampirnya di Bekasi Timur ini mengisyaratkan bahwasannya kalau misalnya kalian mau ke Cepu, naik bus ini, naik dari Bekasi Timur, itu masih oke banget, teman-teman. Dan bisa. Dan kira-kira jam seginilah tiba di Bekasi Timur. Ya, aku tinggal penasaran sih, apakah bus ini bakal langsung cus ke timur, at least tutup pintu di Bekasi Timur dan tidak mampir di Cikarang, atau nanti mampir Cikarang dan Kerawang. Seharusnya sih ya nggak mampir ya. Kalau nggak salah bus ini startnya memang dari barat Jakarta, tepatnya di daerah Kalidres kalau nggak salah. Atau ini justru yang dari Tanjung Priok ya. Aku juga tadi lupa lagi mau nanya sama mbaknya, malah tadi udah fokus duluan naik ke bus ini, teman-teman. Ya, kita ikutin aja lah. Asli, ini bus masih oke banget. Dan menurutku juga masih nyaman sih. Kursinya ini normal, maksudnya dalam artian untuk eksekutif kayaknya ini VIP sih, lebih ke arah VIP. Ini masih oke banget. Dengan harga 200.000 dari Jakarta ke Cepu, kita berharap apa, teman-teman? Ya ini tinggal kita lihat kira-kira nanti bakal dapat makan atau enggak. Kalau misalnya dapat makan, wah nggak paham sih ini ngambil untungnya dari mana, teman-teman. Ya semoga aja nanti perjalanannya lancar dan cuacanya cerah, biar nanti selama perjalanan kita bisa menikmati pemandangan dengan ciamik. Wah ini penasaran sih, bakal sampai Cepu jam berapa nih? Kalau misalnya nggak macet, prediksiku sih ya udah abis maghrib juga sih, karena terakhir itu ke daerah Blora nyampenya malam karena ada macet di daerah Purwodadi. Begitu. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Berlian Jaya dari Jakarta ke Cepu udah tiba di rumah makan Taman Lestari ini. Kalau nggak salah ya namanya Taman Lestari. Kita udah sering kesini tapi lupa terus.
Ini kita bersamaan sama Berlian Jaya dan Panda, Berlian Jaya apa itu? Agista dan Kumiko. Nah, kita ini bersama dengan Sakura. Yuk kita langsung aja masuk. Di sini ada BJU, ada Safari Dharma Raya, dan lumayan banyak sih. Ini BJU, Safari Dharma Raya, dan ada Berlian Jaya lagi. Jadi guys, aku itu ketiduran dari Bekasi Timur sampai sini. Aduh parah ini. Aduh ini apa ini, vlog apa ini ya, gitulah teman-teman. Jadi sorry ya kalau misalnya aku kayak baru bangun gitu, karena memang ini baru-baru banget bangun. Entah ini ada servis makannya nggak ya? Mungkin kita tanya aja dulu. Kalau misalnya ada servis makan, alhamdulillah. Kalau nggak ya ada, ya udahlah gitu. Yuk.